Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas 2A, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini saya akan menanggapi penjelasan dari Dr. Abdul Wadud Nafis tentang pengantar ekonomi makro, agar kita bisa mengetahui pengertian dan juga pembahasan dan perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro, yaitu istilah dari ekonomi di dalam bahasa Yunani yaitu ada dua kata, yaitu oikos dan nomos. Sedangkan oikos yaitu rumah, sedangkan nomos dapat diartikan sebagai tatanan, peraturan, dan hukum, yaitu disimpulkan sebagai sistem pengelolaan rumah tangga, yaitu ada sistem pengelolaan rumah tangga pribadi, seperti cara kita membelanjakan sesuatu yang kita dapatkan, dan juga sebaliknya pengelolaan sistem pengelolaan rumah tangga perusahaan seperti pabrik-pabrik. Nah, banyak orang yang mendiskusikan bagaimana cara mendapatkan uang. Akan tetapi banyak orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan, tidak bisa mengatur pendapatan pengeluaran tersebut, sehingga terjadi perhutangan. Begitupun sebaliknya, pengelolaan rumah tangga perusahaan tidak bisa mengatur, tidak bisa menyediakan modal. Nah, dari situ kita bisa mengetahui betapa pentingnya mengetahui ekonomi tersebut. Menurut Adam Smith, apa ekonomi tersebut? Yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya, pembagian ekonomi yaitu ada 3. Ekonomi deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Contohnya, mendeskripsikan atau menceritakan kondisi ekonomi suatu daerah atau negara. Yang kedua, ekonomi terapan, yaitu cabang ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori dalam suatu rumah tangga produksi, semisal ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti menjaga keseimbangan antara uang yang beredar, ada keseimbangan atau tidak. Selanjutnya, ilmu ekonomi teori, yaitu ada 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sedangkan ekonomi mikro yaitu perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan, seperti barang ke hari tinggi, penawaran tinggi, permintaan sedikit. Dan juga ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perusahaan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar, seperti kebijakan pemerintah impor dan juga pembatasan impor. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi makro yaitu 1. Pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan apa saja yang didapat dan juga pengeluaran apa saja yang dikeluarkan. Sedangkan yang kedua, pengangguran. Penyebab pengangguran tersebut
Bagaimana solusinya? Yaitu yang ketiga, uang dan fungsi. Untuk apa saja uang? Bagaimana peredarannya? Yaitu yang keempat, inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi, bagaimana barang-barang tersebut naik atau turun. Jika naik turun terus-menerus, yaitu termasuk inflasi. Jika terlalu banyak barang, termasuk deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. IS pendapatan barang, sedangkan LM pendapatan uang, yaitu IS terlalu banyak pendapatan barang termasuk deflasi, sedangkan terlalu banyak pendapatan uang termasuk inflasi. Kesimpulannya yaitu ekonomi mikro, ketenaga kerjaan, yaitu kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan makro, kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Sedangkan konsumsi secara ekonomi mikro, konsumsi individu atau persatu, yaitu dan juga ekonomi makro, yaitu konsumsi negara. Sedangkan selanjutnya produksi ekonomi mikro, jumlah produksi suatu perusahaan. Sedangkan ekonomi makro, jumlah produksi nasional. Sedangkan harga dalam ekonomi mikro yaitu harga setiap barang jasa, dan juga ekonomi makro, harga barang jasa secara keseluruhan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.